Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada kali ini mari kita belajar bersama-sama membahas tentang cara menguburkan mayit. Dan referensi ini diambil dari kitab Fathul Mu'in. Dan sebelum saya masuk pada temanya, saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata fi safinatin wa ta'adzaral baru jaza ilqa'uhu fil bahri wa tafkiluhu liyarsuba wa illa fala. Orang yang mati di atas perahu, atau yang mati di atas kapal, dan itu di situ sulit untuk menemukan daratan, masih jauh daratannya, masih berhari-hari maksudnya, maka boleh melemparkan mayit tersebut ke dalam laut dan mayit itu diberi beban. Agar apa? Agar bisa tenggelam, misalnya dikasih batu, diikat dengan batu supaya tenggelam, seperti itu. Kalau tidak sulit untuk sampai di daratan, akan tetapi kalau tidak sulit untuk masuk ke daratan, cepat masuk ke daratan, nggak menunggu waktu lama, maka mayit itu tidak boleh dilempar ke dalam laut. Di dalam mengubur mayit adalah makom yang luas dengan kedalaman 4,5 hasta. Jadi kedalaman kuburan itu harus 4,5 hasta, 4,5 hasta seperti ini, 1,5 hasta, 4,5 hasta. Tangan dan wajib untuk memiringkan mayit ke arah kiblat. Jadi kalau meletakkan mayat itu wajib dimiringkan menghadap ke kiblat, seperti itu. Wa yundabu al-ifda'u bihadhihi bikhudhil aymani ba'da bitanhiyatil kafni anhu ila nahwi turabi mubalighatan fil istikanati wadhulli. Dan disunnahkan untuk meletakkan pipi mayit tersebut, untuk meletakkan pipi kanan mayat tersebut semacam harus nempel ke tanah setelah melepas kain kafan. Supaya apa? Agar terasa rendah diri dan hina. Jadi setelah bungkus itu dilepas, maka pipi mayat yang bagian kanan harus ditempelkan kepada tanah, seperti itu. Wa raf'i ra'sihi binahwi labinatin, dan disunnahkan juga untuk meninggikan kepala mayit dengan semacam bantalan tanah. Dan disunnahkan bagian kepala mayit itu harus dibantali dengan tanah. Wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin fayajibu, makruh untuk mengubur mayit ditaruh di dalam peti kecuali tanahnya itu basah. Jadi kalau tanahnya tidak basah, menaruh mayat di dalam peti itu hukumnya makruh. Akan tetapi kalau tanahnya basah, maka wajib untuk menaruh dalam peti. Jadi kalau tanahnya basah, berair, maksudnya itu tidak apa-apa dibungkus dengan peti. Selanjutnya, wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'at turabi alaihi, dan haram hukumnya mengubur mayat tanpa sesuatu yang dapat mencegah longsornya tanah pada mayat. Jadi kalau menguburkan mayat langsung ditimbun,
tanpa ada pencegah dari longsornya tanah, itu hukumnya haram, seperti itu. Dan selanjutnya wa yahrumu dafnus naini min jinsaini biqabrin illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun wa ma ahadihima kuriha kajam'i muttahidai jinsin fihi bila hayatin. Haram mengubur dua mayit yang berlainan jenis kelamin di dalam satu lubang. Jadi kalau menguburkan mayat di dalam satu lubang, kalau berlainan jenis itu hukumnya haram. Jika di antara keduanya itu tiada hubungan mahram atau tidak ada hubungan suami istri. Kalau bukan mahram, kalau bukan suami istri dikumpulkan di satu kuburan, itu hukumnya haram. Jika di antara keduanya itu tiada hubungan mahram atau tidak ada hubungan suami istri, maka hukumnya haram. Maka dihukumi makruh sebagaimana halnya dengan mengumpulkan dua mayat yang tunggal jenis tanpa ada hajat yang mengharuskan. Kalau mengumpulkan mayat tanpa sejenis itu tanpa ada hajat, maka itu hukumnya makruh. Misalnya laki sama laki dikuburkan di dalam satu kuburan, kalau tidak ada hajat maka itu hukumnya makruh. Wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhara wa in ittakhadha jinsan qabla bala'i jam'ihi dan haram juga hukumnya mengubur mayat pada lubang kubur yang sudah ditempati mayat yang lain. Jadi kalau di dalamnya itu masih ada mayatnya, kalau masih ditambah mayat yang baru, maka hukumnya itu haram, meskipun sama jenisnya itu hukumnya haram. Selama mayat itu masih belum hancur lebur seluruhnya, selama mayat itu masih belum hancur, kalau mayat yang baru itu dikuburkan di situ, maka hukumnya haram selama mayat yang lama itu belum hancur. Wa yurja'u fi li ahlil khubrati bil ardi, untuk mengetahui leburnya bahwa mayat itu sudah hancur adalah diserahkan kepada orang-orang yang ahli tentang tanah. Walau wujida ba'du azmihi qabla tamamil hafri wajaba raddu turabihi au ba'dahu fala. Jika ada sepotong tulang mayat yang lama ditemukan sebelum selesai penggalian kubur, jadi kalau sebelum menyelesaikan penggalian kubur itu ditemukan satu tulang dari mayat yang lain, maka wajib ditimbunkan tanah kembali. Misalnya ada orang menggali kubur dan di situ ada tulang-tulang mayat yang lain, maka kalau ada tulangnya itu harus ditimbun kembali, tidak boleh ditaruh di situ. Jika penemuannya setelah selesai penggalian, jadi tulang itu kalau ditemukan setelah selesai penggalian, kalau sudah selesai pas menemukan tulang, maka tidak wajib menimbun kembali dan boleh dikubur bersama dengannya. Jadi kalau tulang itu ditemukan setelah mencari kubur sudah sempurna, maka boleh dikuburkan di situ. Wala yukrahu dafnu lailan khilafan lil Hasanil Basri. Hukumnya tidak makruh menguburkan mayat di malam hari. Jadi menguburkan mayat di dalam hari itu hukumnya tidak makruh. Lain halnya dengan pendapat Imam Al-Hasan. Tapi kalau menurut Imam Al-Hasan Basri, menguburkan mayat di waktu malam itu hukumnya makruh seperti itu.
Wan naharu afdalu liddafni minhu, sedangkan di waktu siang hari lebih utama daripada malam hari. Jadi penguburan mayat itu yang lebih utama di siang hari. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin wa syaitu aula min tasnimihi, sunnah meninggikan kuburan kira-kira 1 jengkal. Jadi sunnahnya menggali kuburan itu dari orang yang berdiri itu harus ditambah 1 jengkal saja, sedangkan meratakan tanah lebih utama daripada membuat gundukan di atasnya. Jadi yang paling utama kuburan itu dibuat rata, jangan dibuat bertumpuk seperti itu yang lebih utama. Wa yundabu liman ala syafiril qabri ayyuh fiya thalatha hasayatin yadaihi qailan ma'al awwali minha khalaqnakum wa ma'asaniyati wa fiha na'idukum wa ma'asalitati wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sunnah bagi orang yang mengubur mayat yang berada di pinggir kuburan itu. Jadi sunnahnya orang yang mengubur mayat yang berada di pinggir kuburan itu untuk menaburkan debu sebanyak 3 kali. Jadi orang yang mengubur kuburan itu, menggali kuburan di pinggir kubur, sunat menabur tanah 3 kali. Maka taburan tanah pertama itu harus mengucapkan minha khalaqnakum, seperti itu. Taburan yang kedua, orang yang menabur tanah itu harus sunnah mengucapkan wa fiha nu'idukum, seperti itu. Di dalam taburan yang ketiga, tanah yang ketiga, berkata orang yang menabur tanah yang ketiga itu wa minha nukhrijukum taratan ukhra, seperti itu. Itu sunnahnya orang yang menggali kuburan. Setelah mengubur orang yang mati itu harus menabur tanah. Yang pertama harus membaca minha khalaqnakum. Taburan yang kedua harus sunnah membaca wa fiha nu'idukum. Taburan yang ketiga sunnah membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila ada hal-hal atau ada makna-makna atau pemahaman yang kurang sempurna, saya mohon maaf, dan silahkan komen di kolom komentar. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.